Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di meet terakhir kita di PKG PJOK. Oke, sebelum saya mulai, mungkin 1, 2, 3, 4 lagi 2 belum ya, Kak Sule sama Kak Agus. Jadi kita bahas di sini mengenai bukti karya, refleksi bukti karya. Oke, kakak-kakak, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini agar diberikan kelancaran di meet terakhir kita. Doakan saya pimpin sendiri. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar diberikan kelancaran di meet terakhir kita di PKG PJOK. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai. Saya mau share screen dulu. Tapi ini hilang ini saya. Tunggu sebentar kakak-kakak ini. Saya nyari dulu ini di mana. Oke kakak-kakak, selamat malam semuanya, salam dan bahagia, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera selalu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak, seperti biasa dengan kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baiklah kakak, agenda kita di sesi hari ini adalah yang pertama itu pendahuluan, penyampaian tujuan sesi, lalu refleksi bukti karya, yang ketiga dialog, diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat penutup. Di mana tujuan sesi kali ini adalah peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Jadi kakak-kakak sudah memilih kategori bukti karyanya ya, berupa dokumen PDF atau video. Jadi pilihan kategori bukti karya untuk diunggah di program PKG PJOK ini bisa berupa praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar,
Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karyanya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang ditampilkan itu menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik di tempat kakak-kakak mengambil video. Yang selanjutnya itu karya bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Jadi mohon cantumkan kredit atau sumber referensi Anda. Lalu putusan utama dari validasi bukti karya adalah saya sebagai fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Jadi peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya dulu, dilanjutkan dengan meminta validasi kembali oleh fasilitator. Oke, jika bukti karya kakak-kakak sudah dinyatakan sesuai, maka peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, untuk refleksi bukti karya, hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PCOK? Yang kedua, apakah sudah berjalan dengan baik atau apa yang tidak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau ada yang tidak berjalan dengan baik? Lalu apa langkah-langkah yang akan kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan bukti karya? Selamat datang Kak Sule. Nah, jadi kita memaksimalkan waktu kita selama kurang lebih 1 JP. Nah, di kriteria validasi bukti karya, itu tadi saya sudah memvalidasi rekan-rekan semuanya, kakak-kakak semuanya. Kecuali Kak Agus belum mengirimkan bukti karyanya. Swastiastu. Inggih Kak Sule. Hari ini mungkin saya akan cek semua yang belum nanti saya infokan bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada di PMM. Kakak juga ngecek-ngecek ya, mungkin ada yang kelewat, ada yang kurang. Saya akan bantu nanti untuk memvalidasinya. Baik, untuk selanjutnya, selamat datang Kak Sule. Bergabung Kak. Nah, siapa yang bisa memaparkan nih sedikit hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait dengan bukti karya yang sudah ditugaskan dalam PKG PCOK? Silakan, kita akan merefleksi bukti karya. Atau boleh ditampilkan bukti karyanya satu-satu sekarang boleh. Silahkan, berurut nanti itu dari Kak Sule, Kak Agus, Kak Yudi, Kak Suarjana, biar habis waktunya 1 JP. Saya persilahkan deh, kayaknya Kak Sule udah gak sabar nih merefleksikan bukti karyanya. Ayo, di penghujung kegiatan kita. Setelah kita selesai, ayo kita gas. Masih ngecek bukti karya. Saya tidak menggunakan video Kak, karena kan kegiatan yang saya lakukan untuk video itu yang di permainan tradisional itu masih dalam tahap proses. Nah, terpaksa saya menggunakan dengan pembelajaran, yaitu dengan PDF yang saya lakukan. Ini mungkin saya akan share sedikit, berbagi. Ini memang ya, silakan, Kakak. yang saya lakukan. Oke. Masih mencari.
Ya, saya tunggu. Ayo kita manfaatkan waktu 1 JP Niki untuk berbagi dengan rekan-rekan. Lama sekali bukanya ini. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Oke. Saya akan mencoba untuk share screen. Apa sudah terlihat kakak-kakak? Masih pesen. Sudah. Sudah terlihat Kak Yogi ya? Belum kakak. Belum ya? Sudah Kak. Oke, sudah. Oke. Baik. Om Swastiastu. Selamat malam kakak fasilitator yang saya hormati dan rekan-rekan guru hebat olahraga sekota Denpasar yang saya hormati pula. Nah, hari ini mungkin saya akan menyampaikan tentang bukti karya yang saya upload ya di PMM, di LMS terutamanya, dengan bukti dan surat pernyataan diketahui oleh kepala sekolah. Oke, di sini saya mengambil tentang modul ajar, yaitu dengan permainan kasti. Nah, di sini sesuai dengan yang saya dapatkan pembelajaran di PKG, bahwa modul itu tujuan di sini yang pertama yang saya ini sesuai dengan modul pembelajaran di PJOK yang saya dapatkan. Nah, peserta didik melalui pembelajaran resiprokal dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak dasar, melempar, menangkap, dan memukul bola permainan kasti. Nah, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk asesmennya itu menilai tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Jenisnya itu saya mengambil dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mandiri. Kemudian di sini ada pemahamannya sedikit dan langsung saja ya dari kegiatan di awal. Nah, langsung saya ke sini dulu memberikan bukti karya yang saya lakukan dengan tatap muka langsung. Saya langsung nah di sini ini dengan ini bukti foto dokumentasi. Kok bisa cocak ya, bisa berubah ya, padahal pengambilan saya itu pada saat memberikan gini itu pengajuan itu tidak seperti ini. Oke, sedikit saya akan memberikan. Nah, pertama-tama saya melakukan doa di kelas, kemudian memberikan ice breaking seperti biasa dan menyampaikan tujuannya. Tapi sebelumnya saya melakukan absensi. Nah, setelah absensi saya melakukan menanyakan tentang pembelajaran minggu lalu. Itu biasa saya lakukan di kelas. Nah, kemudian pemaparan di sini ada foto. Nah, di sini saya memaparkan sekaligus memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan bakat peserta didik. Nah, ini buktinya dengan pengambilan dokumentasi.
Nah, setelah saya selesai memberikan pembelajaran selama 15 menit terhadap anak-anak dan bagaimana minat dan bakat cara mereka belajar. Nah, setelah itu saya memberikan kesempatan kepada anak-anak di lapangan untuk mempraktekannya langsung. Nah, ini bukti dokumentasi yang saya lakukan di lapangan. Nah, di sini ada di awal saya selalu sebelum mulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Saya memberikan kesempatan kepada ketua kelasnya untuk memberikan memimpin salah satu memberikan salah satu doa ya, maksudnya memberikan kesempatan kepada ketua kelasnya. Kemudian sebelum mulai saya juga mengambil teknik stop. Saya mengajak anak-anak di sini mengembalikan apa yang dia dapatkan di kelas, apa yang dia pelajari, bagaimana cara-caranya dia akan melakukan, mempraktekkan langsung pada saat dia akan melakukannya. Mohon maaf, ini gambarnya nih ngumpul dia jadinya nih, kok bisa ya? Ya gini Kak, mungkin nanti diperbaiki, nanti setelah Kakak selesai perbaiki langsung dia simpan bentuk file PDF. Ini kan masih Word nih ya? PDF. Udah PDF nih? Mulai kalau saya menguploadnya itu dengan PDF dengan sesuai cacak lagi bagus tetap gambarnya. Nah ini mungkin saya nge-share-nya dengan Word kali ini ya. Word-nya Ini yang Word saya ini, buka. ya yang ini yang Word. Gini dia jadinya. Oke. Ya. Padahal PDF-nya yang saya gini. Nah oke, terus saya lanjutkan kembali. Nah setelah itu saya memberikan ice breaking ini memberikan dia supaya fokus terhadap apa yang sudah pelajari dan apa yang dibayangkan oleh dia, bagaimana caranya melempar, menangkap, dan memukul dengan benar. Saya berikan kesempatan dia selama selama 1 menit ya. Terus saya ajak dia kembali kepada memfokuskan kepada pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kemudian setelah saya stopkan, saya sudah mulai kembali memberikan pemanasan terlebih dahulu ya. Ini hilang nih tulisan pemanasan saya nih. Saya memberikan pemanasan, ini gambarnya sudah ada. Dokumentasinya maksudnya, bukan gambar ya, dokumentasi sudah ada. Kemudian baru setelah itu baru saya mengatur mereka untuk praktek secara langsung dengan bagaimana melempar menangkap terlebih dahulu. Nah, kemudian baru praktek memukul bola. Nah, setelah itu saya di sini memberikan pengarahan mana nih mana dia di dokumentasi pengarahan saya nih. Yang ini pengarahan yang saya berikan kepada anak-anak. Yang ini ya, bisa dilihat Kak, yang saya bulat-bulatkan. Ya, ini saya memberikan pengarahan sedikit tentang bagaimana untuk membenarkan dan menanyakan tentang bagaimana caranya melempar, memukul, dan menangkap bola dengan permainan bola kasti tersebut, seperti itu. Kemudian setelah itu saya memberikan kesempatan untuk mengisi LKPD sampai dia menjawab apa yang dia sudah dapatkan dan pemahamannya sampai di sana. Saya ingin mengetahui kemampuan siswi. Kemudian setelah itu dan saya juga di sana pada saat saya memberikan LKPD itu saya tanya lagi tentang bagaimana cara-caranya dan mereka mampu untuk menjelaskan ke semuanya seperti itu. Kemudian setelah itu baru saya melakukan pelemasan dan akhir doa kembali. Setelah itu barisan dibubarkan. Nah, mungkin itu kakak-kakak
sesuai dengan dan sesuai dengan yang saya sudah ini sesuai dengan RPP modul yang saya upload seperti itu. Dari tujuan, asesmen, kemudian baru langkah-langkah. Nah, di sini kalau saya baca ini agak panjang. Nah, dari kegiatan pengajarannya, nah ada kegiatan pendahuluan 15 menit, kemudian ada kegiatan inti 75 menit, kemudian di sini kegiatan penutupnya sesuai dengan apa yang saya lakukan di lapangan. Ini sudah menjadi kesesuaian. Kemudian, nah ini asesmen rubrik sikap dan penilaian yang saya berikan yaitu di LKPD tadi di lapangan seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari Tiang. Bila mana ada pemaparan yang salah, mohon masukan dari rekan-rekan semua tentang bagaimana saya mengajar realnya di sekolah seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup untuk para Mas Santi, Om Santi Om. Terima kasih Kak Sule atas berbaginya mengenai modul ajar permainan kasti kelas 6 yang dipakai sebagai bukti karya. Kakak-kakak, mungkin silahkan sekarang dari Kak Arti Dewi, saya silahkan berbagi untuk refleksi bukti karyanya. Kalau saya sendiri sih maunya ke permainan tradisional. Mohon maaf sebelumnya kakak dia, tapi saya nggak bisa share. Kirim ke Kak Sule atau kirim ke Kak Suarjana, silahkan. Biar kita mengisi waktu lagi 15 menit. Ya, sambil nunggu Kak Yogi, bisa lanjutkan dulu Kak Yogi. Ya, boleh Kak Yogi atau Kak Suarjana, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minta tolong Kakak Sule ya, Kak Sule ntar ya. Sambil nunggu saya, boleh teman yang lain dulu. Boleh Kak Suarjana berbagi refleksi bukti karyanya. Gimana caranya share video Kak? Bisa buka dulu videonya, baru share screen, bisa. Nggak bisa dijelasin biasa gitu Kak? Boleh, ada PDF-nya, boleh di-share. PDF-nya nggak ada. Ya, hampir sama sih kayak Patut Sulip gininya. Apa namanya tuh metode apa namanya tuh sistem pembelajarannya. Tapi saya kan menggunakan gimana Pak Dut? Tapi menggunakan video gitu. Ya, saya gerak melempar tangkap bola dalam teknik dasar melempar tangkap bola dalam permainan baseball 5. Nggak jauh beda kalau sih ada nggak jauh beda sih kayak Patut Sulenya. Tahapan-tahapannya ya. Ya, cuman saya kan apa namanya tuh Kak, menggunakan di kelas dulu memberikan materi dengan PowerPoint, slide video, menonton video, setelah itu baru ke lapangan untuk memperdalam pemahaman peserta didik itu sih. Sisanya sama kayak Patut Sule apa namanya alur pembelajarannya. Oke, baik, tidak apa-apa. Saya ingin tanyakan sedikit nih. Hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Bisa di-share, Kak Suarjana. Apa ada yang tidak baik dalam kakak membuat bukti karya Niki? Apakah ada kesulitan? Saya di bagian ini loh saya kesulitan, Kak. Mungkin di-sharing sini sama teman-teman. Atau yang sudah baik perlu ditingkatkan lagi. Kira-kira kalau sudah berjalan dengan baik kan oke lah.
ada nggak kendala dari kakak-kakak semua dalam membuat bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK? Mungkin silahkan Kak Yogi berbagi. Mungkin ada kesulitan di mana, Kak Suarjana juga, Kak Dewi juga boleh, Kak Sule juga boleh. Kalau saya sendiri kesulitannya tuh kayaknya sih waktunya Kak, kan karena rencana awal itu kan mau menggunakan model SEM gitu. Jadi dimana agar semua peserta didik itu aktif, jadi kita harus kolaborasi terutama dengan guru kelas kan gitu, sama guru olahraga yang satu sekolah lah. Artinya kan saya berdua untuk bagaimana membagi tugas. Contoh kayak saya di bagian mengajak siswa di bagian pertandingan, membuat poster gitu kan. Tapi karena potensi muridnya gimana bilang ya, beraneka ragam sih gitu. Jadi waktunya kurang terlalu mepet untuk buat video, makanya saya pakai metode gitu yang video apa namanya? Teknik dasarnya aja dulu. Kalau ke permainan untuk seperti SEM-nya kayaknya butuh proses lah kayak. Ya. Emang butuh proses nih ke bagaimana anak-anak kita bisa mengelola atau membuat manajemen kegiatan yang bagus nih Kak, untuk di SEM-nya. Jadi nggak bisa kita langsung kayak gini, sekarang kita berikan arahan, besok sudah praktek SEM, itu nggak bisa. Iya, seperti itulah Kak. Tapi antusias mereka tuh sangat luar biasa Kak. Pinginnya Kak, itu mereka udah buat poster, buat itu kapan gitu. Nanti di semester 2 saya gitu Kak. Oke. Bisa itu dijadikan kayak turnamen mini ini kan bisa melibatkan beberapa rekan-rekan guru juga yang jadi tim kita, anak-anak, tapi yang dilibatkan lebih banyak. Kita hanya memberikan masukan dan arahan saja. Itu pasti menarik itu nanti jadinya. Kita membuat turnamen kecil atau mini gitu, yang sudah dimodifikasi gitu. Iya, seperti itu juga Kak. Apalagi di permainan tradisional juga rencananya saya kan mau seperti itu, kayak yang di awal Pak Tut Suli itu kan kemarin juga sedikit dapat gambaran lah waktu kita ada kegiatan Akporia tuh Pak Tut. Dari sana saya melihat ya sedikit dapat gambaran untuk kedepannya mungkin lebih menarik minat peserta didik dalam olahraga gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Suarjana. Mungkin Kak Yogi bisa berbagi apakah ada kendala dalam membuat bukti karya yang ditugaskan di PKG PJOK? Silakan Kak Yogi. Ya, pesan silakan. Silakan keluarkan di sini. Baik, selamat malam rekan-rekan semua, guru hebat semua Kota Denpasar. Kalau tiang kendalanya itu waktu pertama bayangan tiang untuk membuat bukti karya itu adalah merangkum semua kegiatan yang ada di PKG. Itu dulu bayangan tiang yang waktu pertama ketika mendengar harus membuat bukti karya tiang kira Nike kita buatkan satu video, kemudian diedit, kemudian kita isi ringkasan apa yang kita dapat di PKG. Dan ternyata setelah tiang bertanya kepada guru penggerak yang ada di sekolah, begitu juga dengan sharing sesama teman-teman guru olahraga, lebih seringnya tiang sharing kepada Pak Blitut Sulendra, Pak Putu Suarjana, Kak Yudi, karena kebetulan juga akhir-akhir ini kami kebetulan juga sering ketemu dengan adanya kegiatan Akpori dan kegiatan di Gugus juga, terutama pada untuk Kak Sule itu sering sekali tiang ganggu waktunya mungkin, dan Pak Putu Suarjana yang sering ganggu waktunya untuk menanyakan gimana sih untuk membuat bukti karya ini. Dan yang kemarin tiang upload itu adalah bukti karya dengan modul ajar
yang kemarin tiang upload. Kebetulan ini tiang tidak bisa berbagi share screen karena Niki tiang menggunakan HP Zoom-nya, kebetulan wifi di rumah terputus karena cuaca buruk. Nah, mungkin tiang hampir sama ya, tapi di sini tiang mengambil materi itu adalah senam lantai. Yang ngambil itu berbagi aktivitas senam lantai, gerakan guling depan dan sikap lilin, itu yang tiang pakai. Dan tadi tiang mungkin baru juga karena kemarin tiang upload bukti karya nih, belum tiang lampirkan dengan dokumen. Mungkin setelah hari ini atau besok mungkin yang perbaiki lagi kalau sudah dikoreksi oleh Kak Dia, mungkin yang kekurangannya di dokumentasi. Ini aja yang menurut tiang. Tadi karena Kak Sulendro juga melampirkan isi dokumen, mungkin tiang itu yang kekurangannya berisi lampiran dokumen. Untuk alurnya hampir mirip dengan Kak Sule, alur modul tiang. Cuma Nike aja kalau menurut tiang kekurangannya kurang diisi dokumen. Nike aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Yogi. Saya silahkan ke Kak Dewi. Baik, terima kasih Kakak Dia. Mohon izin. Selamat malam Kakak Dia dan teman-teman. Sedikit berbagi. Adapun kendala yang tiang hadapi dalam mengikuti bukti karya ini. Hampir sama seperti Kakak Yogi. Di awal tuh bayangan saya tuh, aduh gimana nih, apalagi saya benar-benar kemarin tuh nggak fokus di akhir-akhir Zoom tuh. Di pertemuan terakhir itu dia nggak fokus apa tugasnya, kemudian belum lagi di sekolah ada pembelajaran di luar sekolah ke luar kota, kemudian ada kegiatan di sekolah lagi P5 dan lain sebagainya. Yang pertama tuh waktu itu saya sangat kekurangan. Kendala saya di waktu, kemudian kendala saya memahami apa sih yang diminta dari bukti karya ini. Ya syukurnya saya juga berterima kasih pada kakak-kakak yang mungkin sudah saya ganggu. Sama seperti kakak Yogi, ada kakak Suwarjana, ada kakak Sule yang saya ganggu beberapa hari ini untuk kelancarannya. Ternyata syukurnya ketika saya tidak bisa membuat video untuk bukti karyanya, yang bisa melampirkan hanya untuk modul ajarnya saja. Seperti itu Kakak Dia. Dan di sini untuk di modul ajarnya, dan mohon maaf sekali baru tadi pagi saya baru bisa upload karena benar-benar waktunya benar-benar berbagi sekali Kakak Dia. Jadinya saya sedikit ya kewalahan. Jadi tapi syukurnya semuanya sudah terlewatkan, dan Astungkara hari ini adalah hari terakhir kita Zoom, dan semoga beberapa bulan ini apa yang diberikan oleh kakak fasilitator dari itu Kak Dia bermanfaat buat saya dan rekan-rekan yang lainnya. Dan syukur banget ada ilmu yang saya dapatkan dari kekurangan atau kelemahan yang selama ini saya miliki. Sedikit demi sedikit udah ada bayangan untuk kedepannya Kakak Dia. Itu aja Kakak Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi atas pemaparannya barusan dengan refleksi bukti karya dari Kak Suwarjana, Kak Yogi, Kak Dewi, Kak Sule. Semoga nantinya kita mengikuti PKG PJOK Niki bisa bermanfaat ke depannya. Begitu juga dengan nanti jika ada kegiatan-kegiatan lain dari pemerintah khususnya yang seperti Niki kan PKG PJOK ataupun kegiatan-kegiatan lain nanti
saya harapkan kakak-kakak semua di sini untuk terus bergabung ya, untuk terus mengikuti apapun itu yang ada di SIM PKB-nya. Oh, ada pelatihan gini nih, ayo ikut. Mungkin nantinya akan bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Kalau kombelnya bagaimana kakak-kakak di sekolah, apakah sudah jalan? Kombel yang khusus guru PJOK, apakah sudah jalan? Di KKG, KKG-nya nanti dirubah ya namanya jadi kombel. Kombel guru gugus ini, guru PJOK, gugus apa gitu. Di situ bisa nanti kakak akan menerbitkan sertifikat yang bisa nanti kakak-kakak upload ke gininya. Tapi SKP-nya bisa nih Kak. Biar enggak kita jauh-jauh cari ikut webinar, ikut ini, ikut itu, lebih baik kombelnya yang dimanfaatkan. Kalau di Kak Dewi di SMP di apa namanya Kak Dewi? MGMP ya? MGMP. Tapi gini Kak, untuk MGMP beberapa tahun ini dah semenjak pergantian ketua benar-benar vakum sekali Kak. Banyak juga ngeluh ibu bapak guru pembina dari PJOK, guru-gurunya karena tidak aktif, benar-benar tidak aktif sekali. Dan mungkin tahun depan ini akan ada pertemuan untuk pergantian pengurus. Semoga nanti bisa hidup kembali untuk kombelnya Kak. Dan emang benar-benar 2 tahun belakangan ini setelah COVID, wah benar-benar tidak ada pergerakan, pertemuan tidak ada, kemudian membahas modul workshop itu benar-benar tidak ada. Jadi untuk tahun ini belum bisa saya berbagi untuk kombelnya. Semoga tahun depan nanti bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke. Baik Kak Dewi. Ya memang kalau di MGMP itu kan cakupannya luas soalnya ya. Kalau di gugus kan sering bertemu dia. Jadi mungkin nanti biar ada penggeraknya dulu yang mempelopori kita melakukan kegiatan yuk kombel yuk kita biar bisa dapat sertifikat dari kombel kita gitu. Biar nggak jauh-jauh lagi udah nggak sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru olahraga, kita ikut webinar, ya kenapa tidak dimanfaatkan MGMP-nya seperti itu Kak Dewi. Kalau Kak Sule, bagaimana Kak Sule di ini ada satu gugus nggak di sini? Ada ya Kak Mel sama Kak Yudi itu satu. Kak Yogi, Kak Suarjada, sama Kak Sule. Sama Kak Sule, sama Kak Melinda. Kak Yogi sama Kak Sule. Oh. Kak Suarjada ada? Saya sama Melinda satu gugus. Oh, sama Melinda satu gugus ya. Ya, itu dimanfaatkan gininya. Berapa orang berarti satu gugus untuk kombelnya nih Kak? Kalau satu gugus itu 13 guru olahraga. Ya 13 nggak apa-apa. Itu pakai kombel ya. Gugus berapa gitu. Buat nama kombelnya apa, yang dibahas apa. Nanti kalau mau saya kasih gininya. Apa kayak proposal untuk pembentukan nama kombel itu saya ada punya. Terus SK-nya kan harus ada melampirkan SK. Kita bisa buat kombel tanpa PMM juga bisa. Yang mau pakai PMM juga bisa. Jadi dua alternatif gitu. Enggak kita harus buat di PMM dulu baru kita bisa melaksanakan kombel. Enggak. Bisa dengan cara langsung di lapangan. Kombelnya juga bisa berjalan 1 minggu sekali, jadi setiap minggu itu ada pertemuannya. Kalau dulu KKG itu paling enggak sebulan sekali,
Kalau Kombal itu lebih sering dia interval waktunya seminggu sekali nih Kak. Oke, mungkin Kakak Sule mau ngobrol lagi. Kita sharing-sharing sebelum kita tutup hari ini dengan kita sudah selesai. Tapi saya masih cek-cek ini ya tugas-tugasnya ya. Nanti yang belum 100% saya akan uberin itu. Ya mohon dicek Kakak, siapa tahu saya ada Ya, ketinggalan ada yang kelewat. Iya. Karena jujur aja saya tidak bisa terus mengecek karena Tiang juga punya tupoksi yang lain sekarang. Belum diuber pengembalian dana ini. Saya ada sampai kena sore. itu, Kak, pengembalian dana. Iya. Aduh, ini uber-uberan dari kemarin tadi rapat sebelum ke sekolah langsung buat STS, langsung buat ke dinas, besok ke bank. Aduh, pokoknya saya sesempat-sempatnya akan saya koreksi. Baru saya koreksi untuk bukti karyanya. Ke Agus saja yang belum. Nanti yang lain-lainnya saya akan cek dari modul 1 sampai modul terakhir. Semangat dulu Kakak dia. permaklumannya Niki. Bukannya slow respon, tapi memang banyak sekali kerjaannya. Belum ngisi PMM guru-guru, belum nguberin itu lagi di sekolah, belum diuber sama pengawas, belum ini PKG PJOK-nya, belum hal-hal lain. Ampura Kak Sule, saya slow respon Kemarin kayak Kak Sule sempat WA, aduh kengken, saya masih buat pertanggungjawaban bos. Nggak apa-apa ya, Kang Yang, kita saling memaklumi. Gitu. Oke, Kak Sule, silahkan. Kak Sarjana mungkin ada kata-kata mutiara yang akan diucapkan sebelum kita tutup sesi ini. Siapa ingin dengar suaranya Kak Arya Medinda mana nih? Dia kayaknya lagi. Iya, Kak Arya di mana ini? Kak Mel. Dia OTW kampung kayak itu. Si kangen ente bengwai ketemu. Kita record dia. Well. Satu kata buat kelompok kita. Setiap orang harus memberikan satu kata. Setiap orang harus memberikan satu kata buat kelompok kita hari ini. Majajahitan, Ton. Menyalawi. Uber gini dia tuh Uber luar biasa. Job mantap. Suapi. Tetap semangat. Risiko konen apapun yang terjadi. Kak Yogi mulai panutan sambil menyelam minum air. Tapi tetap ingat nak Ge. Menyelam minum air bebaan ada nih. Iya, sebuah cair dari beku kira kau dan dia sebuah cair aja barang gitu nah. Bebaan dah. Yuk atur waktu kita cari ini kan bonyo cair kene TPP ya. Carikan waktu kita kumpul. Ayo gas. Atur. Sebelum libur. Yuk. Kalau libur udah nggak bisa digangguin. Iya, ayo boleh. Kakak Fasil, kapan Kakak Fasil bisanya? Sibuk saya tanggal 12 sampai tanggal 14 ini masih ada kesibukan. Ngoreksi saya besok masih juga nggak bisa. Silahkan di mana? Sabtu gimana? Sabtu. Oh jangan Sabtu. Sabtu Minggu nggak bisa ya, ada kejuaraan wasit ya. Setelah itu Senin boleh. Senin boleh. Ya, setelah itu aja. Senin depan. Kita sudah selesai hari ini. Ya, tanggal 16. Akhirnya di penghujung. Penghujung ini akhirnya kita sudah. Saya udah nggak pusing lagi. Semuanya, walaupun kan jadi berjalan kan. PKG-nya jalan, PPG jalan. Iya lah.
semua sudah berjalan dengan lancar, Astungkara. Di Semoga awalnya banyak yang ada mundur, Yang tapi yang sesudah sudah ikut PPG tujuannya ini. selamat. Tinggal menunggu pengumuman. ya, terima kasih Yeay. Saya Kakak masih akan Yudi. berjuang dengan Kak Yudi. Astungkara semuanya Astungkara bisa lulus. diluluskan. Ya, semoga doa terbaik. Rago maru mendaftar, pengen lulus. Nah, yang penting Kok bisa? mendaftar. Kan lulus Apa-apa, pendaftaran. daftar dulu nanti setelah itu kan Ya, lulus pendaftaran semuanya. sudah. Tinggal Lanjut, nunggu Kak gini. Yogi. Gimana keputusan menterinya nanti? Apakah masih online apa offline? Online. Ada offline Kak Bang Man, Kakak Kiki. Offline lungan. Online. Mantain mah Offline. Offline 15 hari, lungan, Gen. bukan offline, 15 daripada hari, online. Gen. Itu jelek Gi. Ya kan biar menikmati makan gratis tuh. Nikmati Asal makan mana gratis. sih ikut Ya berpartisipasi asan nih. itu. Pas waktu Ya asan itu Kak Yogi. Duh, jangan. Oh. Dini ya, Bo, dini rangkai. Nih, Kak Agus sorry. Tony. Kak Gus, gimana kabarnya Kak Gus? Kak Gus nih keluar negeri terus sih Kak Gus. Dini benci Oasis. Melinda. Ya. Kakak Agus sama Kakak Yudi kemana Nih nih? Kak Melinda waktu kegiatan bukannya dibantu, aku malahan dibengongin aku. Coba aja. Kan sudah pernah menjalankan itu dibantu, malah dibengongin aku. Aduh. Aku lain-lain soalnya kaget jadi. Halo. Kita foto dulu yuk. Sebelum saya tutup nih yuk. Biar kelihatan dulu wajah-wajahnya semua bahagia. Nah, putus. Sudah selesai pendidikan. Dengan gaya apa nih? Nggak bisa mencet saya loh. Gini-gini semua nih. Caranya nih. Satu, dua, Kak. Dek, kakinya kelihatan deh. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitam itu. Pusing nah di. Gimana cara mencet? Aja bos selam isino tengenah dan semua. Kebalik, nggak bisa. Kebalik bisa nih? ya posisinya. Enggak, kebalik. Ya, biarin aja lah gitu. Nanti saya putihin lagi. Oke, gaya lain. Cinta sedangnya dong. Siapa mau capture dulu sekali? Saya nggak bisa loh. Kalau tiang yang pencet di sini cuman Kak fasilitator. Ulang. Saya capture nih. Fasilitatornya aja yang kelihatan. Oke, Ulang. Yang lain itu gambar. 2. Oke. Jangan begini. Apalagi? Silakan. Yuk. Sudah selesai. Siapa capture? Ayo, Gi. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2. Oke, silahkan Oke, di-share ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih terima teman-teman, kasih kakak-kakak semuanya. atas partisipasinya untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu. Karena sudah diberikan kelancaran 1 JP, hampir 1 jam. Oke, doa akan saya pimpin. Karena telah diberikan kelancaran dari awal modul 1 sampai modul 3 sampai bukti karya. Saya harapkan kakak-kakak terus berkarya tidak hanya di PKK PJOK tapi di kegiatan-kegiatan yang lain.
Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya, walaupun kita dari awal ya ber-15 harusnya, tapi yang tetap bertahan sampai di akhir penghujung kegiatan ini hanya 7 orang, tapi saya tetap berterima kasih dan berbangga kepada kakak-kakak semuanya. Baiklah, karena kita akan tutup kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada kakak-kakak. Saya mohon nanti kalau saya uber untuk tugas yang belum kelar, jangan diabaikan saya. Kalau enggak saya nanti samperin ke sekolahnya. Ini loh belum selesai, tolong dikirim. Baik kakak, terima kasih kakak. Terima kasih 3 bulannya semuanya. belakangan hari. Terima kasih Kak sudah Mel, mohon sabar. dicek apa dana BPD bergetar apa sih Kak Mel?